Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadlia Mustafa dengan NIM 200211502005 dari kelas B Arsitektur Universitas Negeri Makassar. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas ujian tengah semester metodologi desain arsitektur. Menganalisis tapak rumah profesi. Rumah profesi yang akan dibuat terletak pada sebuah tapak dengan luasan kurang lebih 120 meter persegi. Lokasi ini terletak pada Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Luasan tapak 12 dikali 10 meter dengan luas lahan 120 meter persegi. KDB 72 meter persegi dan 48 meter persegi merupakan lahan hijau. KLB 144 meter persegi dan GSB 2 meter dari area jalan. Ini merupakan data-data dari lokasi. Kondisi existing, batas utara, terdapat sekolah menengah ke atas yang letaknya tepat di belakang rumah profesi yang akan dibangun. Batas timur, berbatasan langsung dengan rumah warga atau pemukiman warga. Batas selatan, lokasi berbatasan langsung dengan jalan utama yang menjadi pusat sirkulasi bangunan. Pada batas barat terdapat minimarket yang menjadi pusat perbelanjaan warga sekitar untuk kebutuhan dapur. Potensi di sekitar lokasi. Terdapat di depan perumahan yang memungkinkan pertolongan pertama dilakukan di klinik. Lokasi tersebut juga berada di antara jalan inspeksi kanal yang membuat akses masyarakat sekitar lebih mudah datang ke klinik jika ingin melakukan pemeriksaan lebih awal. Analisa matahari. Matahari berasal dari timur dan barat. Tapak menghadap ke arah selatan, sehingga sisi kanan dan sisi kiri bangunan yang terkena sinar matahari. Radiasi panas dan terik yang menyilaukan karena sinar matahari. Panas matahari mempengaruhi kenyamanan termal tapak atau sebuah bangunan. Penerangan alami dari matahari dapat menghemat energi. Solusi. Orientasi bangunan terhadap matahari sangat mempengaruhi kenyamanan termal. Dengan itu, perlu mengoptimalkan bukaan pada sisi samping bangunan sebagai upaya penerangan alami dan dapat menghemat energi. Kedua, penggunaan sun shading serta penanaman pohon di area yang terkena sinar matahari langsung. Yang ketiga, bangunan menggunakan atap UPVC single layer yang bisa meredam suara dan panas matahari, tetapi gaya tampilannya elegan sehingga membuat bangunan menjadi lebih sejuk dan ramah lingkungan. Yang keempat, mengaplikasikan warna tone ke dalam ruangan, karena ini merupakan warna yang mengaplikasikan unsur-unsur alam seperti kayu, batu, tanaman, dan air sehingga bisa membuat suatu ruangan menjadi lebih sejuk. Analisa kebisingan. 1. Kebisingan yang paling tinggi bersumber dari arah selatan, yaitu area jalan yang merupakan akses utama yang menjadi pusat sirkulasi bangunan. Banyak pengendara yang berlalu lalang sehingga tingkat kebisingan dan arah tersebut lebih tinggi dari arah lain. Kedua, kebisingan sedang terjadi pada batas timur tapak berbatasan langsung dengan rumah warga. Pada batas utara terdapat sekolah menengah ke atas
yang letaknya tepat di belakang rumah profesi yang akan dibangun. Kerumunan warga dan siswa menjadi tingkat kebisingan untuk sebuah bangunan. Yang ketiga, kebisingan sedang juga terjadi pada batas barat, karena hanya berbatasan dengan supermarket yang otomatis banyak warga yang berlalu lalang di sekitarnya, baik itu pejalan kaki ataupun masyarakat yang berkendaraan pribadi. Solusi: diproyeksikan agar pada rumah profesi terdapat pagar tanaman sebagai buffer tingkat kebisingan atau menggunakan pohon di sekitar site agar meredam kebisingan yang berasal dari kendaraan yang berlalu lalang di sekitaran tapak dan permukiman warga. Analisa angin. Sumber arah mata angin bisa diketahui dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dalam setahun ada 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Jadi angin akan berbeda-beda setiap musimnya. Angin barat laut. Musim hujan yang terjadi pada bulan November sampai bulan Februari. Angin dari segala arah yang relatif sedang. Angin tenggara. Musim kemarau yang terjadi pada bulan Maret sampai bulan Oktober. Angin tapak dengan kecepatan angin yang cukup sedang. Solusi: mengoptimalkan pemasangan jendela, ventilasi, atau jalusi sebagai penghawaan alami dalam sebuah upaya penghematan energi, dan penggunaan cross ventilation atau ventilasi silang. Angin siang sampai sore akan masuk melalui sisi samping kanan dan samping kiri bangunan, dan angin pada malam hari akan masuk melalui sisi belakang dan sisi depan bangunan. Kontur dan kemiringan tanah. Kondisi kemiringan lahan cenderung datar dan tanpa kontur. Lebar jalan dan jumlah lajur kendaraan. Jalanan cukup luas sehingga jumlah lajur pada jalanan dapat dilalui 2 kendaraan dengan lebar jalan kurang lebih 4,5 meter. View pandangan ke dalam dan keluar tapak. Tapak set ini tidak memiliki best view alami karena berada di perkotaan sehingga dikelilingi oleh bangunan-bangunan di sekitarnya. Solusi: mendesain best view buatan pada area tapak seperti taman atau lahan hijau terbuka. Memaksimalkan bukaan yang mengarah ke best view yang akan didesain nantinya pada sebuah tapak tersebut. Pembuangan drainase atau roil kota. Di sepanjang blok sejajar dengan site terdapat drainase dan roil kota. Roil kota yang dimaksud adalah pembuangan limbah atau pembuangan air kotor yang berada di tengah-tengah perkotaan, karena lahan tersebut berada di tengah perkotaan. Dan yang terakhir, bau sekitar lahan. Terdapat kanal di sekitaran site, tetapi dalam keadaan bersih dan agak jauh dari site sekitar 3-5 meter, sehingga bau tidak akan tercium sangat menyengat. Oke, sekian dari penjelasan yang dapat saya jabarkan. Mohon dimaafkan jika ada kata-kata atau kalimat yang kurang menyenangkan. Saya Nur Fadlia Mustafa, salam pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam Arsitektur, Universitas Negeri Makassar, Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Program Studi Arsitektur.